Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dosen Pengampu Strategi dan Teknologi Pembelajaran PJOK, yaitu Bapak Dr. Deswandi, MKes, dan Bapak Friski Ambra, SPD, MPD. Perkenalkan sebelumnya, saya Vina Dwi Astri dengan NIM 23086274 dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan materi yang berjudul Implikasi Pengembangan Pembelajaran Humaniora dalam PJOK. Baik, pada materi yang pertama yaitu ada hakikat pembelajaran PJOK. Menurut standar kurikulum nasional yang sama-sama kita ketahui, tujuan PJOK itu tidak hanya terbatas pada ranah psikomotor, tetapi juga mencakup ranah kognitif dan afektif. PJOK juga bertujuan untuk yang sama-sama kita lihat, yaitu yang pertama ada mengembangkan keterampilan motorik dan kebugaran jasmani. Lalu yang kedua ada memberikan pengetahuan tentang kesehatan gizi dan prinsip-prinsip. Lalu yang ketiga ada membentuk sikap sportif, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan percaya diri. Lalu yang keempat itu ada mengembangkan kecerdasan emosional dan sosial melalui interaksi dalam aktivitas fisik. Dengan demikian, PJOK itu adalah laboratorium kehidupan nyata di mana siswa itu belajar tentang kemenangan, kekalahan, aturan main, kerja tim, dan batas kemampuan diri. Aktivitas fisik di dalamnya hanyalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih tinggi, yaitu pembentukan karakter. Lalu lanjut pada materi yang kedua, yaitu konsep dasar dan ruang lingkup humaniora yang sama-sama kita lihat terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama filsafat dan etika, kedua sejarah, ketiga sastra dan seni, keempat sosiologi dan antropologi. Yang pertama yaitu ada filsafat dan etika, yang dimana mempertanyakan tentang makna, nilai, prinsip, moral dalam olahraga. Ini berkaitan dengan konsep fair play, keadilan, dan tujuan berkompetisi. Lalu yang kedua ada sejarah, yang dimana sejarah ini mempelajari siswa mempelajari peristiwa masa lalu untuk memahami konteks masa kini. Sejarah olahraga membantu kita untuk memahami evolusi aturan, nilai, dan signifikansi sosialnya. Lalu yang ketiga itu ada sastra dan seni, yang dimana kita mengapresiasi keindahan, ekspresi, dan narasi, gerakan tubuh dalam senam, tari, atau bahkan strategi permainan yang indah memiliki nilai estetika dalam sastra dan seni tersebut. Lalu yang terakhir ada sosiologi dan antropologi, yang dimana mempelajari perilaku manusia dalam konteks sosial dan budaya. Nah, olahraga ini adalah cerminan masyarakat yang merefleksikan nilai-nilai, konflik, dan identitas sosial. Lanjut pada bagian yang ketiga, yaitu ada implikasi pembelajaran humaniora dalam konteks PJOK, yang sama-sama kita lihat terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada etika dan filsafat, yang dimana membangun sportivitas dan integritas. Daripada hanya memerintahkan siswa untuk bermain jujur, guru juga dapat memantik diskusi filosofis seperti yang pertama, yaitu ada implikasi pembelajaran yang bergeser dari ketaatan pada aturan menjadi pemahaman internal tentang mengapa aturan itu sangat penting dalam berolahraga. Contohnya yaitu seperti setelah pertandingan sepak bola, guru itu tidak hanya membahas skor, tetapi juga mengajukan pertanyaan reflektif seperti apa makna fair play bagi kalian? Apakah menang dengan cara curang itu sebuah kemenangan sejati? Bagaimana perasaanmu saat melihat teman satu tim itu ditekel secara kasar pada saat bermain sepak bola? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut itu melatih penalaran moral bagi siswa. Lalu yang kedua itu ada sejarah dan antropologi, yaitu memahami olahraga sebagai warisan budaya, yang dimana
Mempelajari permainan atau olahraga tidak lagi sebatas belajar tekniknya, yaitu pada implikasinya siswa itu mengembangkan rasa hormat dan apresiasi terhadap keragaman budaya, serta memahami bahwa olahraga itu adalah produk sosial yang terus berevolusi. Nah, contoh dari sejarah dan antropologi ini yaitu saat mengajarkan pencak silat, guru juga menjelaskan nilai-nilai filosofis dan sejarahnya sebagai alat perjuangan bangsa. Ketika mempelajari Olimpiade, dibahas pada sejarahnya dari Yunani kuno, idealisme, persaudaraan antar bangsa, hingga isu-isu politik yang sering menyertai. Lalu yang ketiga itu ada sastra dan seni, yaitu mengapresiasi keindahan dan narasi dalam gerak, yaitu PJOK menjadi wahana untuk ekspresi diri dan apresiasi estetika. Pada implikasinya, siswa itu belajar bahwa gerak tubuh itu bukan hanya fungsional, tetapi juga bisa menjadi medium ekspresi yang indah dan bermakna. Ini meningkatkan kreativitas dan kepekaan rasa. Nah, contohnya yaitu dalam materi senam irama, yang dimana siswa itu tidak hanya diminta meniru gerakan, tetapi didorong untuk menciptakan koreografi sendiri yang mengekspresikan sebuah tema atau cerita. Guru juga bisa menggunakan puisi tentang perjuangan sebagai inspirasi gerakan. Lalu yang keempat ada sosiologi, yaitu memahami olahraga sebagai cermin masyarakat. Pada implikasinya, siswa ini menjadi lebih kritis secara sosial dan sadar akan bagaimana olahraga itu dapat memproduksi atau justru menantang ketidaksetaraan dalam masyarakat. Nah, contohnya itu yaitu guru dapat mengangkat topik kesetaraan gender dalam olahraga, isu rasisme yang menimpa atlet, atau bagaimana industri olahraga dikomersialkan. Diskusi ini menghubungkan apa yang terjadi di lapangan dengan realitas dunia di luar sekolah. Lalu lanjut pada poin yang keempat, yang ke D, yaitu implementasi praktis di lapangan. Yaitu implementasinya ada 4, yaitu sesi refleksi atau journaling, yang kedua studi kasus, yang ketiga proyek riset budaya, dan yang terakhir ada pembelajaran berbasis cerita atau storytelling. Yang pertama ada sesi refleksi atau journaling, yaitu setelah aktivitas siswa itu diminta untuk menulis jurnal singkat tentang pengalaman mereka, apa yang saya pelajari tentang kerjasama hari ini, momen apa yang membuat saya merasa bangga atau kecewa pada hari ini, seperti itu. Lalu yang kedua ada studi kasus, yang dimana menggunakan berita olahraga terkini, misalnya seperti kasus doping atau tindakan yang tidak sportif pada seorang atlet, sebagai bahan diskusi di dalam kelas. Lalu yang ketiga itu ada proyek riset budaya, yang dimana siswa ini ditugaskan untuk meneliti permainan tradisional dari daerah mereka masing-masing, termasuk sejarah dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, lalu mempresentasikannya di depan kelas nanti. Lalu yang terakhir ada pembelajaran berbasis cerita atau storytelling. Nah, di sini guru itu memulai pelajaran dengan menceritakan kisah inspiratif seorang atlet yang menunjukkan kegigihan atau integritas yang luar biasa pada saat bertanding. Lalu masuk ke kesimpulan yang terakhir yang bisa kita simpulkan dari keempat materi yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu kesimpulannya adalah integritas pembelajaran humaniora dalam PJOK bukanlah sekedar penambahan materi, melainkan sebuah perubahan paradigma fundamental. Implikasinya adalah transformasi PJOK dari mata pelajaran yang berorientasi pada produk keterampilan dan kemenangan menjadi proses pendidikan yang berorientasi pada pengembangan manusia seutuhnya. Dengan menyuntikkan etika, sejarah, seni, dan analisis sosial, PJOK itu menjadi lebih relevan, mendalam, dan bermakna. Siswa itu tidak hanya menjadi individu yang bugar secara fisik,
tetapi juga cerdas dalam secara emosional, matang secara moral, dan kritis secara sosial, dan kaya secara budaya. Mereka belajar bahwa olahraga itu adalah mikrokosmos kehidupan, tempat di mana karakter ditempa, nilai-nilai diuji, dan kemanusiaan dirayakan. Sekian yang dapat saya presentasikan untuk kelompok 6. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.